Kebanyakan orang mengetahui bahwa pikiran-pikiran yang negatif akan merusak kehidupannya. Namun mereka tidak mampu mencegah maupun mengubah pikiran yang buruk tersebut. Sehingga ia bagaikan orang yang sedang menghadapi bahaya dan tak berdaya untuk menghindari ataupun mengatasinya. Alkitab menulis tentang orang-orang yang walaupun sedang melewati rangkaian masa yang sukar, namun pikiran mereka tetap terjaga dari hal-hal yang negatif. Sehingga sebaliknya dari hidup dalam keputusasaan, hidup mereka diwarnai dengan sukacita dan iman. Saudara pun dapat mengalami hal yang sama. Mengisi pikiran dengan firman Tuhan dan hal-hal yang sehat akan menjadikan kehidupan penuh dengan pengharapan dan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan adalah kunci jawaban atas doa-doa kita. Ikuti pertemuan doa oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Segera miliki Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Alkitab edisi kedua ini lebih akurat dan lebih mudah dipahami sehingga akan membantu Anda untuk lebih mengenal Allah dan mengerti akan kehendak-Nya. Anda dapat memilikinya dengan memesan melalui nomor WhatsApp 0811 588 580. Persediaan terbatas. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Sekian tahun yang lalu, ketika gereja kita di kota Surabaya belum lama berdiri, di dalam ibadah minggu, seorang dokter internis yang cukup ternama di kota tersebut membagikan kesaksiannya. Ia bercerita bahwa suatu hari seorang ibu datang berobat di tempat praktiknya. Mata kiri ibu itu nampak lebam kehitaman. Karena itu, dokter tadi bertanya, "Itu kenapa, Bu?" Mula-mula si ibu menjawab, "Saya terjatuh, Dok." Pak dokter merasa tidak percaya. Ia berkata, "Mana mungkin karena terjatuh maka mata ibu menjadi lebam seperti itu." Akhirnya si pasien dengan agak malu-malu mengaku, "Saya dipukul oleh suami saya, Dok." Pak dokter terkejut dan berkata, "Hah? Sekarang di mana suami ibu?" Si ibu menjawab, "Ada di ruang tunggu di luar sana." Pak dokter berkata lagi, "Coba ibu ajak suami ibu untuk masuk kemari." Sebagai seorang yang terlibat aktif di dalam pelayanan di gereja, Pak dokter yang sudah berusia senior ini ingin menolong sang ibu. Ia bermaksud menolong bukan hanya dalam hal kesehatan jasmani saja, namun juga dalam hal rumah tangga dari si ibu tadi. Tak lama kemudian sang ibu masuk kembali ke dalam ruang praktik Pak dokter. Ia bersama dengan suaminya yang kepalanya diperban. Pak dokter semakin terkejut. Ia bertanya kepada sang suami, "Hah? Kepala bapak kenapa itu?" Suami tadi menjawab, "Kepala saya dipukul oleh istri saya dengan panci, Dok." Lalu tanya Pak dokter, "Ya, saya balas sehingga saya tonjok istri saya tanpa sengaja terkena matanya, Dok." Jawab sang suami. Oh, ternyata si istri yang terlebih dulu memulai dan kemudian dibalas oleh suaminya. Memang kekerasan fisik dalam rumah tangga bukan hal yang jarang terjadi.
Data yang dihimpunkan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa rumah tangga merupakan salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia. Bahaya ini nampak dari laporan yang disampaikan oleh lembaga National Coalition Against Domestic Violence di Amerika Serikat pada awal tahun ini. Dalam laporan itu disampaikan bahwa setiap tahun di Amerika Serikat terdapat hampir 10 juta orang yang mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Para korban KDRT tersebut bukan hanya kaum perempuan saja, tetapi juga para laki-laki. Dalam laporan tadi disebutkan bahwa sepertiga dari para perempuan di Amerika Serikat pernah mengalami kekerasan fisik di dalam rumah tangga mereka. Dan seperempat dari jumlah laki-laki pernah mengalami hal yang sama. Kisah dan data yang saya paparkan ini merupakan suatu ironi atau situasi yang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Orang berharap berumah tangga adalah ranah di mana orang mengalami ketenangan, yaitu karena terlindung dari bahaya yang berasal dari luar rumah. Namun ternyata di dalam keluarga pun orang juga menghadapi bahaya. Di dalam hal ini, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh pihak yang berada di dalam rumah tangga itu sendiri. Bahaya yang tak jarang menelan korban nyawa. Realitas tersebut membuka mata kita bahwa dalam kehidupan ini kita tidak hanya perlu bersikap waspada terhadap bahaya yang ada di luar rumah, namun juga terhadap bahaya yang ada di dalam rumah. Apabila hal ini dikaitkan dengan kehidupan pribadi, maka hal yang sama pula lah yang dihadapi oleh semua orang. Secara pribadi, kita menghadapi bahaya eksternal, yaitu bahaya yang berada di luar diri kita. Sebagai contoh dari bahaya ini adalah orang-orang yang berniat buruk terhadap diri kita. Entah mereka berniat untuk menipu, merampok, ataupun perbuatan jahat lainnya. Semua itu perlu diwaspadai. Namun di samping bahaya eksternal tersebut, kita juga menghadapi bahaya internal, yaitu bahaya yang berada di dalam diri kita sendiri. Itulah bahaya yang berada di dalam pikiran kita. Hal tersebut telah saya jelaskan dalam khotbah saya pada minggu yang lalu. Berarti di samping kita tidak boleh bersikap lengah terhadap ancaman yang berasal dari luar diri kita, kita juga harus bersikap waspada terhadap bahaya yang ada dan timbul di dalam pikiran kita sendiri. Sebagai contoh dari bahaya yang timbul dan yang ada dalam pikiran kita tersebut adalah pikiran yang negatif, prasangka yang keliru, kesombongan, kebencian, serta berbagai pikiran yang tidak tepat dan yang membuat orang tertipu oleh dirinya sendiri. Semua bahaya tersebut akan menjerumuskan orang tadi ke dalam keruntuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara untuk mewaspadai dan mengatasi bahaya dari pikiran-pikiran yang melenceng dan yang meruntuhkan kehidupan tersebut? Untuk itu saya ajak saudara membaca nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kapankah dan di manakah Rasul Paulus menulis kalimat-kalimat yang baru kita baca ini? Apakah ketika ia sedang berlibur di pantai Laut Tengah, atau sedang beristirahat di daerah pegunungan yang berudara sejuk dengan pemandangan yang indah? Jika itu keadaan yang sedang dilewati oleh Rasul Paulus, maka tidak akan sulit bagi kita untuk memahami bila di ayat 8 tadi ia berkata, agar jemaat di Filipi memikirkan semua yang manis dan sedap didengar. Masalahnya, ketika Rasul Paulus menulis kalimat-kalimat tadi,
Bukan situasi yang nyaman seperti itulah yang sedang ia lewati. Sebagaimana yang ia tulis dalam Filipi pasal 1 ayat 12 dan 13. Di saat itu Rasul Paulus sedang berada di dalam tahanan di kota Roma. Ia menunggu perkaranya diadili oleh Kaisar Romawi. Mengapa ia mengalami hal tersebut? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 sampai 28 dicatat latar belakangnya. Ia berada di dalam penjara di kota Roma karena para pemuka agama Yahudi di Yerusalem telah memfitnah Paulus, yaitu dengan menuduh bahwa Paulus telah menajiskan bait suci. Dengan kata lain, di saat menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, Rasul Paulus sedang mengalami masa yang sangat sukar. Ia telah difitnah secara keji, diperlakukan secara tidak adil, dan kemerdekaannya secara jasmania dibatasi. Tangannya diikat dengan belenggu, dan masa depannya serasa tidak menentu. Semua itu dialaminya bukan karena ia telah melakukan kejahatan, bukan. Namun karena ia telah melayani Tuhan dengan memberitakan Injil, yaitu kebenaran yang menyelamatkan. Kalau saudara mengalami rangkaian kesukaran seperti yang telah dihadapi oleh Rasul Paulus tadi, kira-kira apa yang akan memenuhi pikiran saudara? Ucapan syukur atau kata-kata gerutu? Iman kepada Tuhan atau keputusasaan? Inilah yang menguasai pikiran Rasul Paulus, yaitu sukacita. Hal tersebut nampak melalui apa yang ia ucapkan secara berulang-ulang di dalam surat Filipi. Dalam Filipi pasal 1 ayat 4 dan 9, pasal 2 ayat 17, dan pasal 4 ayat 10, ia menyebut bahwa dirinya bersukacita. Selain itu, berulang-ulang ia menasihati jemaat di Filipi agar mereka juga senantiasa bersukacita. Luar biasa bukan? Artinya bukannya mengeluh karena telah diperlakukan secara tidak adil dan dianiaya secara semena-mena, Paulus justru tetap bersukacita. Sebaliknya dari bersikap marah kepada Tuhan, yaitu karena beranggapan bahwa Tuhan tidak mau melepaskan dirinya dari penderitaan, Paulus tetap berdoa dengan sukacita. Itulah contoh dari orang yang tidak membiarkan pikirannya dikuasai dengan hal-hal yang negatif. Paulus telah menjadi teladan tentang bagaimana orang harus mengambil kembali kehidupannya dari penguasaan lawan, yaitu pikiran-pikiran yang keliru. Dengan demikian secara tidak langsung ia berkata, ambil kembali hidup Anda, take back your life. Itulah mengambil kembali kehidupan dari pikiran-pikiran negatif yang bersifat merusak. Sebab apabila hal-hal yang negatif atau buruk mengisi pikiran seseorang, maka pikiran orang itu pun akan menjadi buruk. Sedangkan pikiran yang buruk akan menjerumuskan orang ke dalam tindakan dan masa depan yang berantakan. Jadi, bagaimana cara untuk mencegah hal-hal yang negatif itu agar tidak menguasai pikiran saudara? Dengan memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik pelajaran bahwa guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, yaitu pikiran yang terisi oleh hal-hal yang negatif, maka yang perlu saudara lakukan adalah yang pertama, mengisi pikiran dengan hal-hal yang sehat. Saya ulangi, guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, yaitu pikiran yang terisi dengan hal-hal yang negatif, maka yang perlu saudara lakukan adalah yang pertama, mengisi pikiran dengan hal-hal yang sehat. Prinsip seperti itulah yang diutarakan Rasul Paulus di ayat 8 dengan berkata, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan, di ayat ini Rasul Paulus bukan menulis, jangan memikirkan hal yang tidak benar, namun semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Ia tidak berkata, jangan memikirkan hal yang tidak mulia. Tetapi
semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah seterusnya sampai pada kalimat semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa? Sebab semakin saudara berusaha untuk tidak memikirkan hal yang tidak benar, maka justru hal yang tidak benar itu yang akan semakin memenuhi pikiran saudara. Berarti semakin saudara berupaya untuk tidak memikirkan hal yang negatif, maka hal yang negatif itulah yang akan semakin menguasai pikiran saudara. Sebagai contoh, cobalah berkata kepada diri saudara sendiri, aku tidak mau memikirkan gajah. Kira-kira apa yang akan muncul dalam pikiran saudara? Benar, yang terpikir oleh saudara adalah gajah. Saudara berkata dengan lebih sungguh-sungguh, serius, aku tidak mau memikirkan gajah. Kira-kira apa yang terjadi? Bayangan tentang gajah itu akan nampak semakin jelas dalam pikiran saudara. Saudara dengan lebih ngotot lagi berkata, aku tidak mau memikirkan gajah. Semakin saudara ngotot, maka semakin lebih detail gambaran tentang gajah akan terbayang dalam pikiran saudara. Belalainya, gadingnya, telinganya, kakinya, dan ekornya akan nampak semakin lebih jelas. Dengan kata lain, saudara tidak akan dapat membebaskan pikiran dari hal yang buruk dengan berupaya untuk tidak memikirkan hal yang negatif. Lalu, bagaimana cara mencegah agar pikiran yang buruk atau negatif itu tidak menguasai pikiran saudara? Inilah caranya, yaitu isilah pikiran saudara dengan hal-hal yang positif atau sehat. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 tadi. Di situ ia menyuruh agar kita memikirkan atau mengisi pikiran dengan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, hal yang disebut sebagai kebajikan dan yang patut dipuji. Untuk mempraktikkan hal ini, langkah yang paling mudah adalah dengan memuji Tuhan. Sebab ketika saudara memuji-muji Tuhan, dalam artian bukan sekadar memuji Tuhan secara asal-asalan atau sambil lalu, tetapi dengan segenap hati, pikiran dan perasaan, maka sesungguhnya saudara sedang memenuhi pikiran saudara dengan hal-hal yang sehat. Ketika saudara memuji Tuhan dengan berkata, sebab Tuhan baik, maka bayangan tentang kebaikan Tuhan akan memenuhi pikiran saudara. Ketika saudara berkata, mulia, mulia bagi anak domba, maka hal-hal yang mulia tentang Tuhan akan memenuhi pikiran saudara. Sebagai akibat, tidak akan ada tempat dalam pikiran saudara yang dapat diisi oleh hal-hal yang negatif. Selanjutnya, yang kedua, guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, yaitu pikiran yang terisi dengan hal-hal yang negatif, maka yang perlu saudara lakukan adalah merenungkan hal-hal yang sehat. Saya ulangi, yang kedua, guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, maka yang perlu saudara lakukan adalah merenungkan hal-hal yang sehat. Prinsip ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di ayat 8. Seperti yang telah kita baca tadi, di ayat tersebut Rasul Paulus menyuruh agar jemaat di Filipi dan semua orang, termasuk saudara, mengisi pikiran dengan hal-hal yang sehat. Ayat tersebut diakhiri dengan frasa, pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkan tersebut merupakan terjemahan dari kata logizomai dalam bahasa Yunani. Kata ini antara lain memiliki arti to think, yaitu berpikir, atau to ponder, yaitu merenungkan. Apabila nasihat, yaitu merenungkan hal-hal yang sehat ini ditaati, maka sebagai akibat kehidupan dari orang yang melakukannya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hal tersebut ditulis di bagian penutup dari Filipi pasal 4 ayat 9 dalam kalimat, dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Perlu dipahami bahwa kata logisomai yang artinya antara lain adalah to think atau berpikir dan to ponder atau merenungkan tadi dalam bahasa Yunani adalah berbentuk kata kerja present imperative active yang artinya adalah harus dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kata pikirkanlah semuanya itu di ayat 8 tadi secara harafiah artinya adalah haruslah kamu secara terus-menerus merenungkan atau memikirkan semuanya itu. Berarti dengan merenungkan secara terus-menerus hal-hal yang sehat, yaitu seperti yang ditulis di ayat 8 tadi, maka orang akan dapat mencegah hal-hal yang buruk mengisi pikirannya. Bukan itu saja, bahkan ia dapat menghapus hal-hal yang negatif dari dalam pikirannya dan menggantikannya dengan damai sejahtera seperti yang ditulis di ayat 9. Tindakan ini sama seperti langkah untuk mencernihkan air yang keruh yang memenuhi sebuah gelas. Coba bayangkan, kalau di hadapan saudara terdapat sebuah gelas yang berisi air yang keruh. Apakah yang perlu saudara lakukan agar air tersebut berubah menjadi air yang jernih? Ada dua cara. Yang pertama, yaitu dengan menenangkan air yang keruh tersebut. Tujuannya adalah agar kotoran yang mengeruhkan air tadi jadi mengendap. Dengan demikian, maka air yang keruh itu akan menjadi jernih. Namun perlu diingat bahwa sesungguhnya kotoran tersebut masih tetap ada di dalam gelas. Ia hanya sekadar mengendap di dasarnya. Sebagai akibat, bila air dalam gelas itu terguncang atau diaduk, maka kotoran tadi akan naik ke atas dan air yang telah jernih itu akan menjadi keruh kembali. Itulah yang terjadi kalau orang memahami kata merenung atau to ponder sebagai tindakan bermeditasi dalam bentuk mengosongkan pikiran. Memang ketika orang melakukannya, maka pikirannya akan terasa jernih. Padahal sesungguhnya hal-hal yang mengotori pikirannya tadi sekadar mengendap saja. Sehingga ketika ia menghadapi persoalan yang mengguncang hatinya, kembali pikirannya akan menjadi keruh seperti air dalam gelas tadi. Itulah cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan terus-menerus menuangkan air yang jernih ke dalam gelas yang berisi air yang keruh tadi. Air yang jernih ini akan mendesak air yang keruh tersebut sehingga meluap keluar. Dengan demikian, air yang keruh itu akan diganti dengan air yang jernih. Alhasil, kalaupun kemudian air itu diguncang dan diaduk, ia akan tetap dalam keadaan yang jernih. Itulah langkah yang dinasihatkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Merenung atau to ponder di ayat 8 tersebut bukanlah dalam arti mengosongkan pikiran, tetapi mengisi pikiran dengan hal yang sehat dan mulia. Melalui cara tersebut kita menghapus hal-hal yang keruh dari dalam pikiran kita serta mencegahnya agar tidak memasuki pikiran kita. Tindakan seperti itulah yang dinasihatkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Di situ ditulis, agar orang merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam. Itulah bentuk dari merenung atau meditasi yang alkitabiah, yaitu bukan mengosongkan pikiran dengan mengatur nafas misalnya, tetapi justru mengisinya dengan hal-hal yang sehat. Dalam hal ini yaitu firman Tuhan. Langkah-langkah praktis untuk merenungkan firman Tuhan yang dapat mencegah hal-hal yang buruk agar tidak menguasai pikiran saudara tersebut telah saya uraikan dalam khotbah saya pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2021. Khotbah dengan judul Perenungan yang Menyegarkan. Saudara dapat mengikuti khotbah tersebut melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Sekarang, yang ketiga, guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, yaitu pikiran yang terisi dengan hal-hal yang negatif, maka yang perlu saudara lakukan adalah melakukan hal-hal yang sehat. Saya ulangi, yang ketiga,
Guna mengubah dan mencegah pikiran yang buruk, maka yang perlu saudara lakukan adalah melakukan hal-hal yang sehat. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa kaitan antara pikiran dan perbuatan adalah bersifat timbal balik. Apa yang mengisi pikiran saudara akan mempengaruhi tindakan-tindakan saudara. Demikian pula sebaliknya, tindakan-tindakan saudara akan mempengaruhi pikiran saudara. Sebagai contoh, kalau saudara berpikir bahwa saudara sedang menghadapi bahaya, maka secara sadar ataupun tidak sadar, saudara akan bertindak dengan maksud untuk melindungi diri saudara. Kalau bahaya itu dalam bentuk seekor singa yang hendak memangsa saudara, maka tanpa usah disuruh pun, saudara akan segera bertindak, yaitu berlari untuk mencari tempat guna bersembunyi. Artinya, pikiran saudara akan mempengaruhi tindakan saudara. Namun hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu tindakan-tindakan saudara akan mempengaruhi pikiran saudara. Hal tersebut saya lihat pada diri seorang anggota jemaat yang kebetulan adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI. Suatu kali ketika kami dan beberapa anggota jemaat sedang makan bersama, saya lihat bapak ini makan dengan sangat lahap. Padahal makanan yang dihidangkan adalah makanan yang biasa-biasa saja. Bukan makanan yang sangat lezat ataupun istimewa. Saya menggoda anggota jemaat tadi dengan berkata, wah makannya sangat bersemangat ya Pak. Dengan tertawa purnawirawan TNI tadi berkata, kalau bagi tentara itu Pak, makanan hanya ada 2 jenis. Enak dan enak sekali. Tidak ada makanan yang tidak enak. Pokoknya enak atau enak sekali. Lalu ia meneruskan penjelasannya dengan berkata, kalau kita berkata enak dan kemudian kita makan, pasti akan terasa enak. Makan saja dengan yakin bahwa ini enak. Pasti nanti pikiran kita akan berkata bahwa makanan ini enak. Artinya Bapak ini berkata bahwa tindakan kita akan mempengaruhi pikiran kita. Prinsip seperti itulah yang dipraktikkan oleh Rasul Paulus. Walaupun di dalam tahanan di kota Roma, ia menghadapi masa yang sukar. Namun ia tetap bertindak dengan penuh iman kepada Tuhan. Tindakan yang ia wujudkan dalam bentuk tetap mengucap syukur dan berdoa. Yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Filipi pasal 1 ayat 4. Serta tetap memberitakan Injil. Sebagaimana yang tulis dalam Filipi pasal 1 ayat 5 dan 7. Tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan hati dan pikirannya dipenuhi dengan sukacita. Yaitu sebagaimana yang ia tulis di dalam Filipi pasal 1 ayat 4. Prinsip bertindakan akan mempengaruhi pikiran seperti itu pula lah yang ia ajarkan dan tulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 9 sebagai berikut. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di ayat ini Rasul Paulus meminta agar jemaat di Filipi melakukan apa yang telah mereka pelajari, dengar dan lihat dari Paulus. Melakukan, bukan sekadar merenungkan. Melakukan, bukan mendiskusikan atau membicarakannya. Melakukan. Dalam hal ini, yaitu melakukan ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Serta yang telah dipraktikkan sendiri oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Selanjutnya, Rasul Paulus menulis, dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berarti apabila jemaat di Filipi melakukan tindakan-tindakan yang sehat, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan dan yang mereka lihat dalam kehidupan Rasul Paulus, maka sebagai akibat Tuhan dan damai sejahtera akan memenuhi hati serta pikiran mereka. Itulah wujud dari prinsip, yaitu tindakan akan mempengaruhi pikiran seperti yang telah saya kemukakan tadi.
Sebagaimana yang telah saya kemukakan di awal dari uraian firman Tuhan ini, dalam kehidupan di dunia ini, kita menghadapi dua macam bahaya. Yang pertama, yaitu bahaya eksternal atau bahaya yang berada di luar diri kita. Yang kedua, yaitu bahaya internal atau bahaya yang berada di dalam diri kita. Itulah bahaya yang timbul dan berada di dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran yang terisi dengan hal-hal yang negatif seperti iri hati, kedengkian, kesombongan, amarah, hal-hal yang mesum, dan pelbagai kejahatan lainnya. Pikiran-pikiran tersebut akan merusak dan meruntuhkan kehidupan kita. Pada umumnya orang bersikap waspada terhadap ancaman dari bahaya yang bersifat eksternal. Tetapi kebanyakan orang mengabaikan adanya ancaman dari bahaya yang bersifat internal. Sebaliknya dari mewaspadai pikiran-pikiran yang negatif, justru tak jarang orang memanjakan pikiran-pikiran yang keliru tersebut. Alhasil, kehidupan mereka berakhir dengan keruntuhan. Persoalannya, kalaupun orang menyadari bahaya dari pikiran-pikiran buruk tersebut, mereka juga tidak mengetahui bagaimana cara mencegah ataupun mengubahnya. Hari ini, berdasarkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9, kita telah belajar bagaimana mengubah serta mencegah pikiran-pikiran yang buruk itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sehat, merenungkan hal-hal yang sehat, serta melakukan hal-hal yang sehat. Hal-hal yang sehat, yaitu yang sesuai dengan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi, isilah kehidupan saudara sehari-hari dengan banyak memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan tersebut. Memuji Tuhan dengan segenap hati dan bukan secara asal-asalan. Merenungkan firman Tuhan dan bukan sekadar membaca Alkitab secara sambil lalu. Melakukan firman Tuhan dan bukan sekadar mendengar kemudian melupakannya. Disinilah manfaat dari melakukan ibadah harian. Itulah ibadah yang dapat saudara lakukan setiap hari dengan tuntunan dari buku ibadah harian. Baik yang dalam bentuk tercetak maupun yang telah tersedia di dalam aplikasi dan situs ibadah harian. Lakukanlah ibadah harian ini secara teratur setiap hari. Dengan melakukannya, saudara sama seperti secara terus-menerus menuangkan air yang jernih ke dalam gelas yang semula berisi air yang keruh. Sebagai akibat, bukan saja pikiran saudara akan terpelihara sehingga tetap jernih, namun juga akan terjaga dari segala kecemaran. Di dalam semuanya ini, kita perlu bergantung dan berharap kepada anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus. Sebab tanpa anugerah Kristus, usaha kita akanlah sia-sia. Dan tanpa pertolongan Roh Kudus, kemampuan kita adalah terbatas. Tetapi oleh anugerah Tuhan Yesus dan dalam pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengambil alih kembali kehidupan kita. Take back your life. Ambil kembali hidup Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur anugerah-Mu cukup bagi kami. Dan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus, mampu menolong kami untuk mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang benar, yaitu firman Tuhan. Mencerahkan pikiran kami, membersihkan pikiran kami, memenuhi pikiran kami dengan kebenaran, dan mencegah hal-hal yang negatif untuk menguasai pikiran kami. Sehingga dengan demikian kehidupan kami pun hidup yang semakin indah, bermutu, dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, membuka hati kepada-Mu, menengadahkan pengharapan kepada-Mu,
Memohon kemurahan-Mu bekerja dalam hidup kami, mengubah pikiran kami, membaharui pikiran kami, dan menolong kami untuk berpikir dalam pikiran yang benar. Sehingga tindakan-tindakan kami jadi benar, kehidupan kami pun diisi dengan kebenaran. Dan hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi saksi yang sehat dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa sekali lagi. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih, membaharui dan memulihkan kehidupan semua orang yang memerlukan uluran tangan-Mu yang menjamah dan menyembuhkan. Menyembuhkan hati yang luka, menyembuhkan pikiran yang keliru, menyembuhkan rumah tangga yang dalam persoalan, menyembuhkan masa depan yang dalam keadaan berantakan, menyembuhkan ekonomi yang melewati masa yang tidak mudah, menyembuhkan jasmani yang sakit, menyembuhkan jiwa yang menderita, menyembuhkan masa depan dengan harapan, yaitu janji-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu dan kuasa-Mu sanggup membebaskan dan memulihkan. Oleh karena itu kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami dengan percaya di dalam Tuhan Yesus ada hari esok dan pertolongan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting lainnya dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.